proses yang melelahkan, akhirnya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2021 disepakati antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Menurut Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, pada tahun depan porsi anggaran paling besar terletak pada pembangunan infrastruktur, yakni sekitar 50%, yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, 20% untuk membangun sumber daya manusia atau pendidikan manusia yang beriman dan bertakwa, 20% untuk bidang kesehatan untuk mendorong agar tercapai manusia yang berkualitas dan pencegahan COVID-19, serta 10% untuk stimulus permodalan dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, adanya infrastruktur yang baik maka akan mendorong kemudahan seseorang dalam berpergian, sehingga akan didorong dengan stimulus di bidang perekonomian seperti permodalan untuk UKM dan IKM, sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh kembali. Kita semuanya berharap yang pertama pandemi COVID ini segera berlalu, itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerintah berharap serapan anggaran ini nanti bisa terserap dengan cepat, tentunya dengan tahapan-tahapan yang dipersiapkan oleh seluruh bidang. Sehingga dengan serapan anggaran secepatnya ini bisa membantu memulihkan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Itu harapan pemerintah Kabupaten Nganjuk berkaitan dengan serapan anggaran tahun 2021. Titik fokusnya sebagaimana tadi saya sampaikan di sambutan saya bahwa pemerintah pusat menyerahkan kepada masing-masing wilayah untuk fokus pembangunan di wilayahnya. Di Kabupaten Nganjuk, kami memiliki beberapa arahan fokus pembangunan dalam rangka tentunya untuk memulihkan kondisi ekonomi, tetap mendorong pada perekonomian masyarakat. Yang pertama adalah dengan pembangunan infrastruktur. Porsi pembangunan di infrastruktur memang masih menempati porsi yang terbesar. Karena diharapkan dengan pembangunan infrastruktur ini yang semakin baik, ini akan mendorong perekonomian, akan mendorong iklim investasi yang tentunya ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Karena kondisi seperti ini dibutuhkan peningkatan iman dan takwa dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong pada pendidikan anak-anak, baik itu mulai usia dini maupun sampai dengan anak-anak yang di SMA. Dengan berbagai strategi dipersilahkan di Kabupaten Nganjuk fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, itu porsi yang kedua di kita. Kemudian porsi yang ketiga adalah di bidang kesehatan. Kesehatan ini menempati pos anggaran yang ketiga untuk mendorong juga pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga untuk mendorong pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang keempat, stimulus permodalan dan juga bantuan sosial kepada masyarakat, warga-warga yang terdampak COVID-19 ini supaya tetap dilaksanakan sesuai dengan amanah Bapak Presiden, sehingga ini menduduki posisi di keempat di prioritas anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Nganjuk. Di tahun 2021 di empat itu 4 poin ini tadi kalau boleh dipresentasikan kan prioritas tertinggi adalah pembangunan infrastruktur. Ya. Kalau bisa dipresentasikan bagaimana Pak? Ya. Misalkan infrastruktur 50%. Kurang lebih infrastruktur ini masih di angka 40%. Jadi 40% itu menduduki di infrastruktur. Hampir 45 itu masih 40, sekian. Jadi masih adanya bantuan perubahan ya nanti ya, adanya DAK dan lain sebagainya. Ini masih dari porsi DAU masih 40, tapi nanti dengan adanya DAK kemudian juga lain-lain di DID, nanti porsi infrastrukturnya masih akan menjadi 50%. Kemudian yang kedua
yaitu di sumber daya manusia atau pendidikan. Ini 20% porsinya. Terus kemudian kesehatan di 20% dan yang 10% stimulus perekonomian itu. Jadi 50, 20, 10 kurang lebihnya demikian. Melihat kondisi seperti ini artinya program-program bantuan sosial seperti itu akan memungkinkan untuk dilanjutkan, Bapak? Oh iya, kita kan tadi dengan tahapan ya, ekonomi infrastruktur diperbaiki dulu. Setelah infrastruktur diperbaiki, ini kan akan mendorong mudahnya transportasi, mudahnya orang bepergian. Nah, ini akan kita dorong dengan stimulus pemberian bantuan di bidang perekonomian, entah itu permodalan untuk IKM, UKM dan lain sebagainya. Ini nanti untuk bisa meningkatkan ekonomi kreatif dengan adanya infrastruktur yang baik, pasti akan memudahkan IKM, UKM ini untuk tumbuh kembali. Itu yang diharapkan ya. Karena dengan jalan yang mudah, jalan yang enak, orang yang mau berwisata mulai pulih lah. Nah, pasti akan cari pesan-pesanan mungkin kuliner dan IKM-UKM pasti akan ada ya. Itu nanti arahnya. Pak, termasuk ini BLT tahap ketiga DD sudah dipersiapkan juga untuk bantuan? Sudah dipersiapkan. Tinggal pelaksanaannya aja. Nanti tinggal pelaksanaannya silahkan ditanyakan pada Pak Sekda untuk teknisnya pelaksanaannya. Karena kalau teknis di Pak Sekda yang tahu. Menurut Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono mengatakan meskipun selama pembahasan terdapat tarik ulur antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Nganjuk, namun hal itu merupakan suatu kewajaran, sebab di dalamnya pasti terdapat perbedaan pandangan skala prioritas. Seperti pembangunan Pasar Kertosono yang diusulkan sebesar 32 miliar untuk pembangunan 3 lantai, yang dinilai Badan Anggaran Banggar DPRD pembangunan 3 lantai itu belum mendesak, sehingga diminta untuk dibangun 2 lantai. Yang konsekuensinya penganggaran dipangkas menjadi 22 miliar, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk kegiatan yang lain. Selain itu, pada pembahasan RAPBD tahun 2021 terdapat kekurangan dana sekitar 48 miliar untuk program sejumlah OPD. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa yang diserahkan secara proporsional untuk program prioritas. Ini sebelumnya kemarin kan kita mengetahui bersama terkait dengan program baru SPD karena program sistem informasi pemerintah daerah, sehingga memang agak telat dalam memberikan kuah dan BPS ke DPRD. Tapi kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman badan anggaran utamanya, komisi-komisi yang telah membahas mulai pagi sampai malam, dan sampai hari ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini kita 30 Oktober bisa kita tanda tangani, 30 November bisa kita tanda tangani bersama antara eksekutif dan legislatif, bupati dan pimpinan DPRD. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, teman-teman badan anggaran khususnya. Sempat ada tarik ulur waktu pembahasan kemarin? Biasa, itu kan mekanisme pembahasan pasti terjadi. Dari tahun ke tahun pasti itu sesuatu yang biasa, karena kadang-kadang prioritas menurut teman-teman eksekutif tapi tidak prioritas menurut teman-teman badan anggaran. Itu sesuatu yang biasa. Contoh kemarin karena memang banyaknya kekurangan, ada kegiatan-kegiatan seperti Pasar Kertosono. Pasar Kertosono itu kan selesai itu 3 lantai sekitar 32 miliar sekian. Tapi menurut teman-teman, pasar itu kalau 3 lantai itu kan luar biasa. Naiknya itu kan juga atas pertimbangan seperti akhirnya dipangkas menjadi 22 dengan asumsi perkiraan di 2 lantai. Ini contohnya seperti itu. Sehingga memang benar-benar yang prioritas itu kan ya kita memang dari teman-teman eksekutif bisa mempertahankan prioritasnya. Setelah ditanya kepada teman-teman badan anggaran, tentunya kita juga realistis. Misalnya untuk kegiatan dampak COVID, bantuan pupuk untuk petani, bantuan pedagang-pedagang yang terdampak, ini kan juga prioritas yang realistis sehingga teman-teman badan anggaran juga menyetujuinya. Terkait dengan 4 poin yang difokuskan tadi terkait dengan lebih besar dari pembangunan dan juga untuk mungkin
untuk menyikapi pandemi COVID ini sudah dibantu? Ya memang pertama kita APBD itu kan harus selaras dengan misi visi Bupati. Misi itu terus diringkas menjadi Tri Citra Bakti, ya itu salah satu yang paling banyak kan infrastruktur. Contoh di Semantok itu kan selesai harusnya untuk relokasi warga 35 miliar selesai, tapi setelah dihitung-hitung ternyata ada hal-hal yang mungkin masih bisa kita anggarkan lagi untuk Pasum atau yang lainnya yang mungkin itu kan dalam proses. Itu ternyata kemarin bisa kita pangkas menjadi 32. Berarti kan bisa men-saving 3 miliar. Yang dia kan digunakan lagi mana-mana yang prioritas. Terakhir hasil rekomendasi kemarin kita dari masing-masing OPD, semua OPD setelah kita total itu kekurangan ada 48 miliar. Seperti ini ada yang kurang 2 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang total keseluruhan. Setelah itu kan kita bahas yang terakhir. Itu ada 48 miliar setelah kita koordinasi dengan TAPD, sisa Silpa sama PAD yang dimaksimalkan itu ternyata masih ada, kita bisa 22 miliar. Padahal harus mencukupi 48. Akhirnya kita putuskan itu dibagi kepada OPD-OPD yang kurang secara proporsional. Misalnya OPD kurang 1 miliar, itu kan mungkin kita bisa proporsionalnya ya sekitar 500 juta. Nah 500 juta itu diserahkan kepada OPD mana yang prioritas menurut dia. Akhirnya itu karena memang ada kekurangan. Ini kan baru DAK sama DID kan belum turun. Pak, infrastruktur untuk tahun 2021 ini juga masih masuk itu atau untuk pekerjaannya? Ini baru DAU yang kita bahas ini DAU. Jadi dana transfer yang di AKDID belum turun. Dalam perjalanannya nanti kalau turun ya nanti kan mesti kita tetap melibatkan DPRD untuk membahas di AK dan DID. Pak, tadi target berarti infrastruktur kan sekitar 20%. Ini realistis nggak? Ya realistis. Cuma saya mengkritisi juga. Mengkritisi ini yang sering mulai tahun kemarin. Kemarin kita pengesahan ya tepat waktu seperti ini. Tahun kemarin untuk APBD 2020 tahun kemarin. Ya tepat seperti ini. Penandatangan sebelum November malah. Kita kan pas bulan 30 November. Teman-teman mulai badan anggaran, mulai teman-teman komisi mengkritisi setiap pelaksanaannya. Ini mesti selalu molor. Sehingga harapan kita seperti misalkan Surabaya, Januari itu sudah ada mulai yang dilaksanakan. Karena memang pelaksanaannya dia sudah benar-benar matang. Nah kita kemarin itu bulan Juni, Juli baru mulai proses lelang. Sehingga pekerjaan terburu-buru akhirnya kan kurang maksimal. Pekerjaannya mepet waktu sehingga harusnya dikerjakan misalkan yang pekerjaan besar harusnya kan lebih dari 3 bulan. Ini dikasih waktu 2 bulan. Mestinya mempengaruhi kualitas pekerjaan. Nah, hal-hal semacam Kertosono begitu bisa diprioritaskan untuk lebih awal begitu. Betul, hal-hal yang besar saya meminta, misalkan kayak Kertosono, kayak Semantok. Saya minta kemarin sudah visi Mas Bupati supaya bulan Maret itu harus masuk lelang. Sehingga nanti bisa pelaksanaannya bisa sampai 6 bulan. SPK-nya. Kalau 6 bulan kan masih dalam 1 tahun, pelaksanaannya mesti ada. Diharapkan dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2021 dapat dikerjakan tepat waktu agar kualitasnya baik. Tim Liputan KBN News, Nganjuk, Jawa Timur.